Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arko dari kelas daring 4A. Kali ini saya akan membuat video tentang Lesson 5 yaitu Data and Feature Thinking dengan topik Data Understanding and Feature Exploration. Di sini menggunakan Google Colab ya. Dan untuk langkah praktikum di sini ada 7 kali ya, 5, 6 lah, 6 lah untuk Google Colab-nya. Yang pertama adalah Data Understanding. Load dataset menggunakan library Panda. Oke, di sini ada library Panda dan juga NumPy. Nah, jadi saya ini menggunakan import library Panda untuk membaca, mengolah, dan menganalisis dataset dari transaksi. Nah, oh ya, sebelumnya di sini dataset yang digunakan adalah allmonthclean.csv atau yang bisa disimpulkan adalah sebuah dataset yang dimana itu berisikan tentang kayak apa ya, Shopee gitu sih. Jadi melihat dia itu orderan-orderan, terus metode pembayaran, terus dan banyak lagi lah ya. Nah, pertama kita load dataset dulu ya. Di sini load dataset 5 baris pertama, ada 5 ya, ini 0, 5 dari 0. Nah, di sini ada order ID, total quantity ya, total weight. Kayak iya Shopee ya, ini Shopee Pay ya, kayak inilah online shop. Yang dimana di sini saya mendapatkan 20.848 baris dan 19 kolom. Oke, dari 5 data pertama. Di sini ya, di sini ada order ID, tuh quantity, total weight gram, return, total diskonnya, produk kategorinya apa, 6 produk kategorinya apa, status pesanannya gimana, alasan pembatalan apa, dan lain-lain. Oke, sebelumnya di sini tuh kita akan menganalisis ya, kenapa eh, kalau nggak salah tuh di sini tuh menganalisis faktor-faktor ya berkaitan dengan pembatalan pesanan gitu. Kenapa sih di online shop nih kenapa orang-orang tuh ngebatalin gitu loh? Kenapa gitu? Nah, di situ kita menganalisis dengan menggunakan Google Colab ini, tapi tidak dengan menggunakan machine learning gitu ya. Belum menggunakan gitu. Nah, berkaitan dengan pembatalan, fokus utama praktikum adalah pada pemahaman data dan eksplorasi fitur, bukan pada pembangunan model. Oke, nggak pakai model. Dan juga di sini dilarang ya, machine learning, tidak menggunakan algoritma machine learning. Oke. Kemudian lanjut ya, di sini saya memunculkan nama kolom ya. Jadi di sini ada yang namanya fitur data kategorik dan juga numerik. Nah, di sini ini adalah ini itu campur ya, mesti campur ya. Jadi di sini nama kolomnya dari berapa? 19 ya, 19 kolom itu dipisahin lagi. Jadi ada kategorik dan juga numerik. Nah, kalau kategorikal berarti ya kayak produk kategoris, terus opsi pengiriman gitu ya, metode pembayaran kota, kabupaten, provinsi, terus waktu pesanan dibuat gitu ya. Dan untuk numeriknya sendiri itu yang berkaitan ya dengan angka gitu ya. Di sini ada ya total quantity yang integer gitu. Di sini ada numerik dan kategorikal udah dipisahkan gitu ya. Dari 19 kolom tadi. Lanjut di sini ada tahap preprocessing dilakukan untuk membentuk target dan fitur baru karena di langkah praktikum ini adalah oke, tadi sudah saya jelaskan 5 baris pertama, jumlah baris dan nama kolom, identifikasi yang mana yang merupakan variabel target, fitur numerik dan fitur kategorikal. Ini ya, fitur numerik dan fitur kategorikalnya. Kemudian tahap preprocessing buat fitur baru is cancel dari status pesanan, berarti kita akan melihat cancel dari status pesanan dan juga COD dari metode pembayaran. Ekstrak informasi waktu ambil jam hour dari kolom waktu pesanan buat minimal fitur tambahan berdasarkan analisis Anda. Simpan dataset, oke. Jadi di sini akan membuat is cancel, is COD, dan hour dan fitur tambahan berupa, oke. Di sini saya membuat beberapa fitur tambahan berupa quantity group, shipping group, time group, and shipping paid ratio. Nah, di bawah sini adalah jadi ini sel ini digunakan untuk mengecek isi nilai unik dari kolom yang penting untuk preprocessing, yaitu satu pesanan dan metode pembayaran ya kan. Yang tadinya memang diharuskan untuk mode terbaru juga di sini ya. Jadi is cancel dan status pesanan. Nah, di sini ada nilai-nilai uniknya ya, di sini ya.
Terus pesanan selesainya 17.768, batalnya ini 28.30, yang sudah dikirim 59. Dan ini ada hour ya, fitur hournya itu jam berapa, tanggal berapa ya. Ini lebih tepatnya tanggal berapa ya? Hour dari waktu pesanan dibuat. Oke, di sini ya, nilai unik untuk metode pembayaran. Di sini COD, bayar di tempat. COD bayar di tempat 11.538. Ini berarti untuk metode pembayaran ya. Di sini semua ada ya, lengkap, online payment, SPay letter, SIBank, bayar instan, kartu kredit, dan lain-lain. Berarti ini untuk mencari nilai unik gitu ya. Nilai unik itu berarti ya ini lah ya. Lanjut di sini kita membuat saya membuat is cancel dan is COD. Nah, dari status pesanan dan juga metode pembayaran. Nah, di sini bisa terlihat. Nah, ini untuk penugasan di data preprocessing ya. Buat fitur baru dari, nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk status pesanan selesai, metode pembayaran menggunakan solusi Shopee dia itu mau di cancel dan juga dia bukan COD kan, karena udah dibayar. Dan ini dibuat jam 12 malam. 12 malam lah kira-kira ya, tanggal 4. Dan yang kedua di sini ada COD bayar di tempat, nggak di cancel. COD jam 2 kurang. Ini selesai si bank 4 jam 4. Bentar. Oh, ini berarti jam 4 gitu ya, 4 jam 25 menit, 4 jam 21 menit, dan juga 6 jam nih. Tapi ini dibatalin nih, COD 1 dibatalin, sisa selesai semua. Oke, lanjut lagi kali ya. Ekstrak informasi waktu, ambil jam hour dari kolom waktu pesanan. Oh, berarti ambil jam, berarti ini jam 12, jam 1. Harusnya gitu ya. Ini iya jam setengah 5, jam 5 kurang, ini jam 6 pagi gitu ya. Oke, ini sih. Oke. Lanjut di sini ada tahap pre-processing dilakukan untuk membentuk target variabel dan fitur baru. Coba kita baca lagi ya. Simpan dataset terbaru hasil modifikasi. Oke, ini belum disimpan ya. Ini cuma baru membuat sebuah fitur, dua fitur baru, itu is cancel dan is COD. Dan mengekstrak hour dari waktu pesanan. Ini waktunya. Berarti ini udah ya, buat minimal satu fitur tambahan berdasarkan analisis Anda. Oke, di sini tahap proses dilakukan untuk fitur yang dibuat. Nah, ini udah ya, dua juga udah. Ini yang akan saya buat ya, dan pikiran ongkir. Oke, di sini ya. Nah, ini saya ini membuat fitur tambahan dan menyimpan dataset per PCC dengan nama data ya, data proses npm.csv. Yang dimana di sini saya sudah memasukkan fitur-fitur yang saya gunakan untuk analisis gitu ya. Di sini ada total quantity atau bisa dibilang adalah berapa barang yang dia beli. Terus quantity group ini ya, dia ini termasuk barang, quantity group ini jatuhnya 2 sampai 3 produk gitu. Oh, dia di grup gitu ya. Ini 2 ya, benar-benar. Satu produk, 2 sampai 3 produk gitu. Total quantity 2 2. Kemudian perkiraan ongkos kirim di sini ada 10.000, 14.500, 8.000, dan juga ini ada 20.000. Dan shipping group ini berarti apa namanya? 10.000 tuh berarti sedang gitu ongkos kirimnya. 14.500 sedang, 8.000 termasuk murah, dan 20.000 itu tinggi gitu ya. Dan ini hournya ya, jamnya nih 00, jam 1, jam 4, sama jam 6 nih. Ada juga, ini juga ada rendah nih. Nah, ini kan benar nih, dini hari jam 12 malam, jam 1, jam 4, dini hari subuh ya, pagi. Impact rasionya 0 semua. Oke.
Jadi ini adalah fitur-fitur yang saya gunakan untuk analisis saya gitu. Selanjutnya di bawah ini adalah sel ini menampilkan target variabel serta fitur numerik dan kategorikal setelah di preprocessing. Di sini target variabel, target variabel. Target variabelnya itu adalah cancel. Kenapa? Karena kita akan mencari tahu kenapa konsumen-konsumen ini itu nge-cancel gitu, ngebatalin ngebatalin orderan dia gitu. Dia buat order tapi kok dibatalin gitu. Nah, jadi fitur numerik setelah pre-processing tadi, ya proses di atas tadi ini, itu saya mendapatkan, ini masih sama ya, total quantity, tapi di sini saya menambahkan is cancel, is COD, hour, shipping path ratio ya, menambahkan beberapa fitur gitu ya. Total quantity, total weight gram, total return, yang dikembalikan berapa, total diskon. Pasti di sini shipping path ratio, hour, is COD, is cancel. Oke, udah itu aja. Dan untuk kategorikal ini masih sama ya, harus kayak tadi ya. Oh enggak, ada quantity group, shipping group, time groupnya yang saya tambahkan ya. Time group, perkiraan ongkos kirim juga. Oke, kemudian ya kita cek lagi untuk simpan dataset. Oke, udah. Fitur, pilih minimal 3 fitur yang diduga. Oke, 3 fitur yang diduga memengaruhi pembatalan pesanan. Coba. Hubungan logis antara fitur dan target. Alasan pemilihan fitur berikan. Oh, itu enggak. Jadi di sini di pilihan ada 3 fitur yang diduga memengaruhi pembatalan pesanan, yaitu saya memilih 3 ya. Di sini ada ICOD, perkiraan ongkos kirim, dan total quantity. Kenapa saya memilih ketiga ini? Pertama, karena COD itu biasanya kalau di Indonesia kan, biasanya banyak sih viral TikTok atau di medsos lainnya gitu ya. Dia nggak mau bayar. Pembayaran dapat mengorek pesan akhir pelanggan. Nah, ini ya karena kalau di sekarang aja banyak yang mau bayar gitu ya, COD ya. Jadi metode pembayaran itu sangat berpengaruh gitu. Kayak ini ya. Kedua, perkiraan ongkos kirim. Karena biaya kirim dapat menambah beban transaksi. Ya, misal ini deh. Dia beli 2 produk gitu ya. 20.000 tinggi nih jam 4 pagi. Habis itu kan. Dia nih kalau misal beli produknya apa ya. Paling kabel lah. Misal kabel lah. Taruhlah kabel gitu. Atau apa yang barang-barang kecil. Terus ongkirnya tuh 20.000 gitu. Jadi malesin banget gitu. Ongkirnya gede. Barangnya nggak seberapa gitu kan. Hasil bis dibatalin gitu. Diduga, masih diduga. Belum tentu dia batalin juga dan juga ICOD gitu. Dan total quantity juga memengaruhi ya menurut saya karena jumlah barang mencerminkan besar komitmen pembelian. Ya misal beli eh, shopping baju 10 gitu, misal 10 baju COD, habis itu belum lagi ongkos kirim gitu ya. Kadang kan masing-masing toko tuh beda-beda gitu. Ada yang gratis ongkir, ada yang enggak. Nah, itu juga berpengaruh total quantity dari sebuah barang yang dipesan gitu. Yang konsumen pesan gitu. Menurut saya seperti itu. Fitur 4. Analisis pola. Lakukan analisis berikut dan tepikan hasilnya. Hitung persentase pembacaan COD. Analisis bukan ongkos kirim menentukan jumlah produk dan pembayaran. Oke. Berarti kita menganalisis sekarang. Oke, di sini adalah di bawah ini adalah style menganalisis hubungan metode pembayaran COD dan pembatalan pesanan. Oke. Oke, di sini bisa dilihat ya. Kalau COD di sini analisis COD versus pembatalan. Di sini dia terlihat sedikit sekali ya ini ya. Cuma em, yang non COD itu dia hmm, 13,8% tuh yang CO, is CO 0 ini berarti iya 13,81% dia itu yang nggak COD gitu ya.
Dan sedangkan yang COD itu dia 13,38. Ya beda-beda tipis lah ya. Pokoknya ini dua data, dua dua ini nih yang COD sama yang nggak COD. Jadi intinya dikit banget, sangat-sangat sedikit gitu ya. Cuma selisih dikit, jadi nggak terlalu berpengaruh terhadap COD dan non COD gitu ya. Nah nih, proses pembatalan COD versus non COD. Nah, COD. Nah, berarti ini yang COD, nggak COD, ini yang COD. Nah, di sini tuh cuma selisih sedikit gitu ya. Berarti COD ini nggak terlalu berpengaruh gitu terhadap pembatalan gitu ya. Karena ya persentasenya dikit, selisihnya dikit banget. Seperti itu. Analisis hubungan ongkos kirim dengan, oke ini sel ini, oke berarti pembatalan ongkos kirim. Baik berdasarkan selisih ongkir pada transaksi batal dan tidak batal maupun berdasarkan. Oke, sekarang yang membahas yang ongkir-ongkir nih ya. Yang di cancel ongkir tadi itu di sini bisa dilihat ya. Ini berarti yang enggak, oh, ini jauh banget sih. Ini 95.000, ini 62, oh no, 624.000 dan ini 950.000 ya. Ini agak jauh ya, lumayan jauh. Selanjutnya di sini adalah analisis kelompok ongkir terhadap pembatalan ya. Di sini ada shipping group ya, ini yang di cancel. Jauh, jauh banget sih nih. Berarti agak lumayan memengaruhi lah. Kemudian di sini analisis kelompok ongkir terhadap pembatalan, yang dimana di sini shipping group tadi ada rendah, tinggi, sedang, rendah ya. Nah, di sini untuk tinggi, yang ongkirnya tinggi itu 18%, yang sedang itu 12%, dan rendah 10%. Berarti yang tinggi ini sangat besar sekali ya, ketimbang yang COD tadi cuma 13%, dikit banget gitu ya. Nggak terlalu jauh. Nah, tapi dari sedang ke rendah ini selisihnya cuma 2% gitu ya. Jadi dikit. Jadi yang paling tinggi, jadi yang ongkir paling tinggi itu paling sering dibatalin berarti ya, 18%, sebanyak 18%. Kemudian di sini akan mengecek berdasarkan kuantiti dari sebuah produk. Nah, bisa dibatalin ya jumlah produk dengan pembatalan. Nah, di sini sama ya. Minnya nilai tengahnya juga agak beda sih. Ini 24, 2, 2,5 lah. Ini 3, medianya 1, masih dengan. Kalau dari sini sih yang bisa lihat dari tabel ini ya, yang dimana kalau dia lebih dari 3 itu sebanyak 15%. Dan dari satu produk dia malah beli satu produk dia dibatalinnya 14%. Tapi ketika 2 sampai 3 produk di sini cuma 11%. Berarti yang berpengaruh kalau dia tuh beli barang banyak, seperti fitur yang saya tadi buat ya di sini. Mana tadi? Pokoknya berpengaruh berarti ya kalau lebih dari 3 mana ya tadi ya? No, no, no. Karena kalau lebih dari 3 itu ongkirnya satu tinggi kan. Udah gitu belum lagi tiap toko beda-beda ongkir satu. Ya pokoknya ongkirnya tinggi lah ya. Makanya bisa dilihat di sini bahwa lebih dari 3 itu 15%. Kalau satu produk 15%. Karena yang tadi itu misal ongkirnya gede tapi beli cuma bisa satu produk gitu ya. Ngapain gitu? Nggak se nggak fair gitu. Ya biar gitu lah nggak fair. Dan malah 2 sampai 3 produk ini cuma 11% gitu ya. Ya berarti mungkin dari toko-toko itu ada gratis ongkir. Jadi bisa dilihat di sini ya, yang lebih dari 3 intinya lebih banyak.
Oh, enggak, 2 sampai 3 produk itu berarti ya si konsumen ini eh, apa ya? Karena dia beli tuh misal dua sampai 3 gitu, tapi ongkirnya misal 20.000, tapi udah dapat 3 barang datang gitu. Nah, kalau satu produk ini mungkin harganya murah tapi ongkirnya 20.000. Nah, jadi dia agak tinggi ketimbang 2 sampai 3 produk. Lebih dari 3 karena banyak gitu. Selanjutnya analisis hubungan jumlah produk kita, segmentasi data, bagi dari maaf, bagi data menjadi minimal 2 kelompok berdasarkan fitur tertentu, hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok. Untuk kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi, berarti ini mensegmentasi data ya. Nah ini, caranya melakukan segmentasi untuk menentukan kelompok dan risiko pembatalan tertinggi. Segmentasi berdasarkan kelompok ongkir. Oke di sini, aduh kok gitu. Oke di sini tadi yang 18%, 12%, 10%. Dan ini segmentasi gabungan COD dan kelompok ongkir ya. Bisa dilihat bahwa berarti yang nggak COD itu 0, yang COD itu 1 ya harusnya ya. Di sini yang COD, shipping groupnya itu tinggi dengan pembatalan 19%. Oke, berarti dia udah COD, terus ongkirnya tinggi. Hampir 20% ini, menyentuh angka 20%. Berarti itu lumayan tinggi ya. Bukan ya, ini malah tinggi sekali nih harusnya. Kedua, di sini dia non COD, berarti udah dibayar langsung ke kiri, Shopee Pay, ya, lain-lainnya. Di sini 17%, dan di sini sedang ya, 13%. Ini apa nih, nggak ada nih. Kemudian ini lanjut lagi di sini COD, sedang 11%, rendah-rendah. Oh, berarti kalau dia yang tinggi otomatis langsung meningkat gitu ya. Sedangkan untuk yang COD dan COD dari sedang ke rendah itu sangat sedikit gitu, paling cuma 2%, 1%. Dan bahkan ini nggak ada sama sekali nih, cuma beda dikit doang nih, hampir nggak ada malah. Jadi kesimpulannya kalau bisa dilihat dari segmentasi ini adalah yang paling mempengaruhi itu dari si tinggi em, ongkirnya ya. Ongkirnya tinggi otomatis si konsumen tuh males gitu buat bayar gitu ya, mager dia karena udah tinggi tuh. Mau barangnya dikit, mau barangnya banyak, pasti mau barangnya dikit, barangnya banyak, dia pasti tetap ini gitu ya. Sebentar ada yang Oke, maaf ya tadi ada teman saya menelpon. Tadi nyampe mana tadi? Segmentasi ya, berarti bisa dilihat di sini bahwa yang paling mempengaruhi itu dari tingginya ongkir 16%, 17%. Mau COD dan COD juga gitu ya. Selanjutnya adalah tentukan kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi. Oh, udah selesai malah. Jadi tentukan kelompok risiko ini ya. Jadi paling tinggi ya gara-gara ongkirnya tadi itu. Kemudian di sini sel yang terakhir adalah digunakan untuk mencari satu data dengan pola umum dan satu data yang bertentangan dengan pola umum. Oke, data yang bertentangan dengan pola umum. Kita lihat ya. Order ID berarti belasan 1, 500 gram, nggak di return, kategori produk celengan, 1. Wih, 16.000.
Oke, jadi di sini ada pola umumnya ya, tabel, ada celengan sama mangkok sambal atau saus. Karena tadi itu adalah polanya adalah dia ngebatalin kalau ongkos kirimnya itu tinggi gitu ya. Di sini ya nggak juga sih, nggak juga dibatalin gitu ya. Data yang bertentangan dengan data yang sesuai pola umum. Nah, harusnya itu dibatalin kan. Tapi di sini ada juga yang bertentangan dengan pola umum yang dimana kalau ongkos kirimnya tinggi dia bakal batalin. Padahal dia cuma beli mangkok sambal atau saus cuma satu lagi. Terus ongkos kirimnya 20.000 dia bayar gitu. Berarti itu kan bertentangan dengan pola-pola yang sebelumnya. So dilihat bahwa ongkir tinggi itu tinggi sekali 19%, malah 19% tadi ya. 17% untuk non COD dan 19% untuk COD. Itu berbanding terbalik sama yang orang beli mangkok sambal atau saus ini. Oh, dia beli dua mangkok doang tuh. Ongkos kirim 20.000. Ini bertentangan dan juga di sini untuk pola umumnya yang benar dia batalin itu adalah dia beli celengan, taruh celengan goceng 5.000. Harga ongkos kirimnya 16.500 gitu. Ini dibatalin nih. Nah, itu pola umum yang tadi gitu ya. Sebelumnya udah ada tabel-tabelnya bahwa ya ongkir tinggi itu pasti dibatalin gitu. Karena bisa dilihat di sini shipping grupnya dia tinggi nih. Tapi dia pesan pagi, ini malam-malam. Tapi mungkin ada hmm, berpengaruh juga kali ya orang yang beli malam sama pagi gitu ya. Tapi paling besar sih ya kir sih, kayak gitu. Apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Apa kesalahan? Hmm, apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Em, bisa sih dia dijelaskan dengan aturan sederhana, tapi ya nggak sepenuhnya gitu ya. Dan pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Ya kalau misal pola datanya, pola datanya ini menyimpang gitu ya. Banyak transaksi yang menyimpang dari pola umum. Misal ya, pola umumnya ini kan kalau em, ongkir tinggi pasti dibatalin. Ya, kalau banyak yang diselesain gitu ya, itu menyimpang. Mungkin seperti itu ya. Kemudian, apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Kesulitannya adalah banyaknya pengecualian dan adanya faktor lain yang tidak tercatat dalam dataset. Berarti banyaknya pengecualian. Oh, ya berarti kayak tadi itu ya, mungkin orang itu beli malam atau beli pagi itu beda. Mungkin orang beli malam tuh kayak cuma mesin keranjang, terus dia beli nih, misalnya udah check out, tapi belum bayar gitu. Jadi kayak bingung kayak bimbang gitu kan. Orang-orang biasanya kayak gitu tuh. Bimbang terus pengen warna lain aja deh gitu. Mungkin seperti itu ya contoh kecilnya. Hmm, jadi mungkin kesimpulannya dari ini, oh ini ada lagi ya. Eksplorasi lanjutan jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda melakukan data tersebut? Variabel targetnya tadi is cancel ya. Kalau mau mengelompokkan, it's, bagaimana Anda akan mengelompokkan data tersebut? Tadi kan is cancel, berarti pembatalan kan. Kalau misalnya nggak ada variabel targetnya, mungkin saya akan memilih untuk pertama itu apa ya? Karena menganalisis kayak gini, pertama ongkos kirim, enggak dong, variabel target ya. Hmm,
metode pembayaran sih. Pasti metode pembayaran ini. Karena dia berpengaruh gitu ya. Enggak dong. Metode pembayaran. Harusnya ongkos kirim, variable target. Karena dia berpengaruh terhadap, ini nggak sih? Mengelompokkan data, mengelompokkan. Berarti, oh enggak, bukan ongkos kirim berarti. Ya dari dilihat dari, apa ya? Hmm, ya ongkos kirim sih ya. Ongkos kirim terus kuantitinya kuantitinya gimana, apa jumlah produknya berapa, terus juga hmm, dia COD apa enggak gitu ya. Biar mengelompokkan yang ongkos kirim sih menurut saya sih. Mungkin mungkin itu sih ya. Jadi kesimpulannya dari lab saya ini ya yang saya kerjakan ini intinya yang memengaruhi banget itu adalah ongkos kirim gitu. Ongkos kirim yang tinggi adalah paling gede untuk memengaruhi si konsumen itu membatalkan pesanan gitu, orderan gitu ya. Mungkin gitu aja sih video lab 5 dari saya ini. Data and feature thinking, jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas atau tidak masuk masuk akal gitu, tidak masuk akal atau gimana, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.